Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Nabi Musa alaihi salam kalimullah, seorang rasul pilihan yang termasuk rasul ulul azmi. Jauh pada masa sebelum saat Nabi Ibrahim alaihi salam dan istrinya yang bernama Sarah sedang singgah di Mesir. Fir'aun pada masa itu pernah ingin melakukan suatu hal yang buruk kepada Sarah. Kemudian dengan pertolongan Allah, Sarah diselamatkan dari muslihat jahat si penguasa lalim itu. Ketika hendak pergi dari Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam diberi kabar gembira oleh Allah bahwa akan ada seorang laki-laki yang keturunan Nabi Ibrahim yang akan membinasakan Fir'aun. Kabar tersebut terus dibicarakan dari mulut ke mulut lintas generasi, hingga akhirnya kabar tersebut jauh sampai ke Fir'aun yang berkuasa pada masa sebelum kelahiran Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun pun mempercayai berita itu, sehingga saat itulah kecemasan Fir'aun memuncak, sehingga Fir'aun mulai berlaku buruk kepada Bani Israel pada masa itu. Bani Israel pada masa itu merupakan keturunan Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya yang merupakan anak dari Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karena takut dengan berita itu, kemudian Fir'aun berbuat zalim kepada Bani Israel dengan merampas harta mereka dan menjadikan mereka budak bagi kaum Kibti. Fir'aun terus berbuat semena-mena dan kerusakan yang besar. Fir'aun berkata kepada para bidan dan algojo kerajaan, "Bunuhlah setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang lahir, dan jika yang lahir bayi perempuan, maka biarkan saja dia hidup." Tahun demi tahun Fir'aun dan bala tentaranya terus melakukan kezaliman itu, hingga suatu masa kaum Kipti mengadu kepada Fir'aun, "Wahai Fir'aun, Bani Israel yang tua telah mati karena sudah sampai ajalnya, dan yang kecil tidak ada karena semua disembelih. Kalau begini nanti kita tidak punya budak yang melayani kita." Akhirnya Fir'aun memutuskan untuk membunuh bayi laki-laki Bani Israel selama 1 tahun dan membiarkannya pada 1 tahun berikutnya. Kehendak Allah mengalahkan segala. Harun, kakak Nabi Musa, lahir pada tahun ketika bayi laki-laki tidak dibunuh. Setelah masa itu, ibu Musa kemudian mengandung Musa, dan sudah mendekati masa-masa kelahiran. Ibu Musa merasa takut dan cemas dengan para algojo yang siap membunuh bayinya. Jika itu adalah bayi laki-laki, akhirnya ibu Musa melahirkan bayi Musa dengan sembunyi-sembunyi. Dan benar saja bahwa bayinya adalah seorang bayi laki-laki. Melihat Musa kecil itu tentu membuat ibu Musa merasa bahagia dengan cinta dan kasih sayang dari Allah. Namun kebahagiaan itu langsung diiringi dengan kecemasan, rasa takut, duka dan sedih akan nasib bayinya ini. Tanpa diduga, rahmat Allah datang menghampiri ibu Musa dengan memberi ilham kepadanya. Dan kami ilhamkan kepada ibunya Musa, "Susuilah dia Musa, dan apabila engkau khawatir terhadapnya,
maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan jangan engkau takut, dan jangan pula bersedih hati. Sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang Rasul. Quran Surat Al-Qasas ayat ke-7. Maka dengan keimanan yang kuat, ibu Musa meletakkan Musa di dalam peti kayu, kemudian menghanyutkannya ke sungai Nil. Meski ibu Musa merasa sangat takut dan sedih, namun ia tetap melaksanakan perintah Allah. Peti itu hanyut terombang-ambing oleh arus sungai, meniti jalan takdir, hingga akhirnya sampai ke istana Fir'aun. Orang-orang di istana Fir'aun kemudian saling berteriak melihat peti tersebut dan membuat Fir'aun dan istrinya Asyah binti Muzahim datang untuk melihat peti ajaib tersebut. Peti kayu tersebut dibuka, maka mereka menemukan seorang bayi yang sangat tampan dan membuat orang-orang jatuh hati padanya. Kecuali Fir'aun, ia tahu bahwa ini bayi dari Bani Israel. Maka dia berkata, "Bunuh bayi ini, serahkan dia kepada Al-Gojok." Namun istrinya Fir'aun meminta agar mengasuh bayi ini menjadi anaknya. Ia berkata, "Dia adalah penyujuk mata bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak." Quran Surah Al-Qasas ayat 9. Fir'aun berkata, "Penyujuk mata bagimu, tapi tidak bagiku." Sesaat setelah dikeluarkan dari peti Musa terus menangis dan tidak mau menyusu pada wanita penyusu yang ada di istana. Karena itu seisi istana dibuat bingung karenanya. Hati ibu Musa menjadi kosong dari segala pikiran selain pikiran terhadap si kecil yang ia hanyutkan ke sungai. Allah memberikan petunjuk kepada ibu Musa, kemudian berkata kepada anak perempuannya, kakak Musa, "Ikutilah Musa." Maka ia mengikuti peti kayu tersebut dengan sembunyi-sembunyi agar tidak orang curiga. Saat di sekitaran istana, maka ia berkata kepada orang-orang di istana, "Maukah kau tunjukkan kepada keluarga yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya?" Ia menawari dengan mereka menunjukkan seseorang yang akan bisa menyusui bayi yang ditemukan tersebut. Maka mereka menerima tawaran tersebut sehingga mengantarkan si kecil Musa kepada wanita yang tidak lain itu adalah ibu Musa. Namun orang-orang itu tidak mengetahuinya, maka si kecil Musa disusukan. Maka ia langsung menghisapnya dan dalam dekapan sang ibu Musa kecil tersenyum. Begitulah sehingga singkatan kisah Musa dirawat oleh istana Fir'aun. Ia juga menyusui oleh ibu kandungnya sehingga ia tumbuh besar. Ketika Musa sudah dewasa, Allah berikan anugerah ilmu dan hikmah. Ia berikan pemahaman akal dan amal sehingga ia memiliki akhlak dan fisik yang sempurna. Suatu hari Musa mendapati dua orang yang sedang bertikai, di mana salah satu dari mereka berasal dari kalangan Bani Israel atau suku Musa, dan suku Kipti, suku Fir'aun. Dan Bani Israel tersebut meminta tolong kepada Musa. Maka Musa kemudian meninju orang Kipti tersebut. Dan ternyata tanpa sengaja pukulan itu membuat orang tersebut mati. Maka Musa pun berkata,
Ini adalah perbuatan syaitan. Sungguh dia, syaitan itu, adalah musuh yang jelas, menyesatkan. Ya Rob, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku. Setelah itu Musa berjanji pada diri sendiri di hadapan Allah bahwa ia tidak akan pernah lagi membantu orang berbuat dosa dan zalim. Berita tentang kematian orang Kipti tersebut kemudian menyebar sehingga menjadi pembicaraan orang-orang tersebut, menjadi pernyataan siapakah yang melakukannya. Pada suatu waktu terjadi lagi pertikaian antara orang dari Bani Israel sebelumnya dengan orang Kipti yang lain. Maka di kesempatan ini orang Bani Israel itu meminta pertolongan lagi kepada Musa. Karena Musa telah berjanji kepada Allah, maka Musa memarahi orang Bani Israel tersebut. Engkau sungguh orang yang nyata-nyata. Sesaat melihat percakapan Musa dengan orang Bani Israel tersebut, maka orang Kipti tersebut menduga bahwa yang membunuh orang Kipti sebelumnya adalah Musa. Kemudian ia berkata kepada Musa, "Wahai Musa, apakah engkau bermaksud membunuhku sebagaimana kemarin engkau membunuh seorang Kipti tersebut?" Kabar tersebut kemudian menyebar sehingga ke istana Fir'aun. Akhirnya kuda Fir'aun menyusun suatu rencana untuk membunuh Musa. Dengan izin Allah, Musa diberitahukan rencana tersebut oleh orang mukmin yang berada di istana Fir'aun. Dengan kondisi yang tercekam, rasa takut Musa melarikan diri dan berjalan jauh meninggalkan Mesir. Dan juga di tengah sinar terang siang, Musa terus berjalan kaki melalui padang pasir dan tanah kosong. Dengan terus berjalan, ia berkata, "Mudah-mudahan Robku membimbingku ke jalan yang benar." Takdir membawa langkah kaki Musa ke kota Madian. Di sana ia kemudian bernaung di bawah pohon dalam kondisi lapar dan lelah. Kemudian memperhatikan gerombolan pengembala yang sedang memberi minum kambing-kambing mereka dari sumur di kota Madian tersebut. Hingga ia melihat dua orang wanita dengan kambing-kambingnya yang tidak mau mendekat untuk berkerumun dengan penggembala laki-laki. Di sumur tersebut, karena rasa malu mereka sebagai seorang wanita, meski lelah dan letih, Musa tetap membantu dua orang wanita tersebut untuk mengambil air untuk kambing-kambing mereka. Sampainya di rumah dua wanita tersebut, mereka kemudian menceritakan tentang laki-laki yang telah menolong mereka itu kepada ayah mereka. Maka ayah dua wanita tersebut memerintah salah seorangnya untuk mengundang laki-laki yang menolong mereka untuk datang ke rumah mereka sebagai tanda terima kasih. Seorang wanita yang diperintah ayahnya tersebut kemudian dengan malu-malu mendekat kepada Musa yang sedang berteduh di bawah pohon. Dan wanita tersebut berkata, "Sesungguhnya ayahku mengundangmu ke rumahku untuk memberi balasan atau imbalan atas kebaikanmu memberi minum ternak kami." Maka Musa berjalan di depan wanita tersebut dan tidak saling berbicara. Wanita tersebut hanya memberi arah jalan dengan melempar batu ke kanan bila harus ke kanan dan ke kiri bila harus ke kiri. Sesampai di rumah ayah dua wanita tersebut, Musa dijamu sebagai tamu
Dan Musa ditawari untuk dinikahkan dengan salah satu putrinya dengan syarat harus menjaga ternaknya selama 8 tahun atau 10 tahun. Maka Musa menerima tawaran tersebut dan dia tinggal bersama keluarga baru di Madian selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, kerinduan Musa pada keluarganya di Mesir selalu menghampirinya. Kemudian dia berpamitan kepada keluarga di Madian untuk pergi ke Mesir. Berangkatlah dia bersama istrinya. Di tengah perjalanan, hari menjadi gelap. Kilat halilintar pun menyambar-nyambar. Mereka kehilangan arah jalan. Musa pun mencoba menemukan jalan. Lalu dia melihat seperti api yang berada di Gunung Tur. Lalu dia berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat sebuah api yang berada di Gunung Tur. Mungkin aku bisa membawa suatu berita atau membawa sepercik api untuk menghangatkan kalian." Musa mendekati asal api tersebut. Karena keheranan, Musa bersandar di tongkat yang ia bawa. Lalu ia menghampiri api tersebut. Tiba-tiba ia mendengar seruan, "Wahai Musa, aku ini adalah Allah, Tuhan Rabb semesta alam." Lalu Musa berlari ketakutan. Lalu Musa mencoba mendekati api tersebut. Lalu ada panggilan yang berikutnya. "Wahai Musa, aku ini adalah Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu, dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Hari kiamat itu ada. Aku merahasiakan waktunya. Janganlah engkau diselewengkan dari hari kiamat itu dengan orang-orang yang tidak beriman kepadanya." Quran Surat Toha ayat 11-16. Nabi Musa lalu melepas kedua sendalnya, dan Allah kemudian berfirman, "Dan apakah yang ada di tangan kananmu, wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku." Allah kemudian berfirman, "Lemparkanlah ia." Dan Nabi Musa lalu melempar tongkat itu, dan tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat gesit. Maka karena terkejut, Nabi Musa berbalik dan lari. Kemudian Allah memanggilnya, "Wahai Musa, dan peganglah ia dan jangan takut." Peganglah ia dan jangan takut. Dan Nabi Musa menjulurkan tangannya dan memegang ular itu. Lalu tiba-tiba ular itu pun berubah menjadi tongkat sedia kala. Kemudian Allah berfirman, "Masukkanlah tanganmu ke leher baju. Niscaya ia berubah menjadi putih bersinar tanpa cacat." Kedua mukjizat ini termasuk 9 mukjizat yang akan dikemukakan kepada Fir'aun dan kaumnya. Mereka benar-benar orang yang fasik. Dan kemudian Nabi Musa diutus untuk memperingatkan
Fir'aun dan kaumnya. Lalu kemudian Allah mengatur Nabi Harun untuk menemani dakwah beliau, Nabi Musa, kepada Fir'aun. Allah berfirman, "Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya ia telah melampaui batas." Dan Nabi Musa berdoa, "Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli." Ya Rabbku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Amin. Setelah itu, Nabi Musa dan istrinya melanjutkan perjalanan menuju Mesir. Setelah sampai, Nabi Musa dan Nabi Harun pergi menemui Fir'aun untuk mendakwahinya. Musa berkata, "Sesungguhnya kami adalah rasul-rasul Rabb seluruh alam. Lepaskanlah Bani Israel pergi bersama kami." Fir'aun pun bertanya, "Siapa Rabb seluruh alam itu?" Nabi Musa menjawab, "Rabb pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Itulah Rabbmu, jika kamu mempercayainya." Mendengar itu, Fir'aun kemudian justru mengolok-olok Nabi Musa. Nabi Musa tidak peduli dengan olokan tersebut. Lalu Nabi Musa berkata kembali, "Dia Rabbmu dan juga Rabb nenek moyangmu terdahulu." Fir'aun dengan kesombongannya mengatakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun sebagai orang gila. Sungguh, Rasul yang diutus kepada kalian benar-benar orang gila. Nabi Musa tidak peduli dengan olokan itu lagi dan berkata, "Dialah Rabb yang menguasai timur dan barat dan apa yang di antara keduanya, jika kamu mengerti." Fir'aun geram dan berbuat melampaui batas dengan berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi." Quran Surat An-Nazi'at ayat 24. Di waktu berikutnya, Nabi Musa dan Nabi Harun menemui Fir'aun. Nabi Musa berkata, "Wahai Fir'aun, aku mengajakmu beribadah kepada Allah." Mendengar perkataan itu dengan kasar, angkuh, dan penuh kesombongan, Fir'aun dengan ancam Nabi Musa untuk dimasukkan ke penjara. Nabi Musa lalu menunjukkan 2 mukjizat kepada Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka tiba-tiba menjadi ular yang besar. Kemudian mengeluarkan tangannya dari bajunya, maka tiba-tiba menjadi putih bercahaya. Namun bukan beriman, malah menuduh Nabi Musa telah melakukan sihir. Dan Fir'aun menantang Nabi Musa menghadapi para tukang sihir Fir'aun di tempat terbuka pada hari raya mereka. Tibalah waktu yang ditentukan. Fir'aun mengerahkan para tukang sihir dari kerajaan penyihir manapun. Para penyihir itu berbaris di hadapan Nabi Musa, disaksikan oleh banyak orang. Nabi Musa menyuruh para penyihir itu untuk memulai terlebih dahulu. Lalu para penyihir itu melemparkan tali dan tongkatnya, lalu berubah seperti ular yang lincah. Lalu itu membuat banyak orang kagum dan takut kalau Nabi Musa mengeluarkan sesuatu. Lalu Nabi Musa pun takut. Allah berfirman,
Surat Toha ayat 68 sampai 69. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu. Lalu Nabi Musa melemparkan tongkatnya. Lalu berubah menjadi ular yang besar. Itu mampu menelan semua ular para penyihir. Lalu penyihir itu pun bersujud kepada Nabi Musa dan berkata, kami akan beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Lalu itu membuat Fir'aun geram dan membunuh para penyihir-penyihirnya. Kesorean harinya, para penyihir itu sudah menjadi orang bersyahadat. Nabi Musa menemui Fir'aun dan memintanya agar membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan melepaskan mereka agar bisa pergi dari Mesir. Dengan penuh kesombongan Fir'aun berkata, lalu siapa yang akan mengabdi kepadaku dan membangun istanaku? Mereka adalah budak-budakku. Aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Silakan saja kau berdoa kepada Rabb-Mu untuk melepaskan mereka dari genggaman tanganku. Allah akhirnya memberikan mukjizat yang menjadi azab bagi Fir'aun dengan didatangkan musim kekeringan yang sangat panjang. Paceklik dan kelaparan kian melanda. Kemudian Fir'aun mengirim utusan untuk Nabi Musa agar menghilangkan kekeringan dan kelaparan ini. Nabi Musa menyetujuinya dengan syarat bahwa Fir'aun harus melepaskan Bani Israel. Nabi Musa berdoa kepada Rabb-Nya hingga datanglah kembali kesuburan di Mesir. Nabi Musa menagih janjinya, namun hanya kesombongan dan ingkar janji yang ada padanya. Allah selanjutnya menurunkan hujan lebat dan angin topan, sehingga menjadi kebanjiran dan merusak negeri Fir'aun. Kembali Fir'aun mengirim utusan agar Nabi Musa berdoa menghentikan bencana ini. Setelah dikabulkan, Fir'aun kembali ingkar janji dan semakin bertambah kesombongannya. Allah kan azab berikutnya berupa ribuan belalang, kemudian kutu berpenyakit, kemudian katak dan darah. Namun begitu pun tidak membuat Fir'aun mengambil sebuah pelajaran dan justru malah bertambah kebodohan dan kesombongannya. Nabi Musa alaihissalam sedang berkumpul dengan kaumnya Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Namun informasi tersebut telah sampai kepada Firaun, sehingga Firaun menyiapkan tentaranya untuk mengejar Nabi Musa dan kaumnya. Nabi Musa dan kaumnya terus berjalan melarikan diri dari kejaran Firaun. Namun langkah kaki mereka terhenti karena di depan mereka ada lautan dan di sisi-sisi mereka adalah gunung-gunung. Mereka semakin tersangkit karena di belakang mereka sudah terlihat Firaun dan para tentaranya yang sedang menyusul di belakang mereka. Kaumnya berkata, "Sungguh kita akan disusul." Nabi Musa dengan penuh keimanan menjawab mereka, "Sekali-kali tidak akan tersusul. Sungguh Rabbku bersamaku." Maka Allah menurunkan wahyu pada Nabi Musa. "Pukullah laut itu dengan tongkatmu." Maka Nabi Musa memukulkan laut itu dengan tongkatnya. Maka laut itu terbelah, sehingga Nabi Musa dan kaumnya segera melewati
dan bala tentaranya datang dan melihat mukjizat besar ini di hadapan mereka. Firaun terhenti, terdiam dan kebingungan, namun karena kesombongannya dan dia tidak mau terlihat pengecut di hadapan pasukannya, Firaun pun akhirnya maju menerobos lautan yang terbelah itu dan diikuti oleh seluruh pasukannya. Saat Firaun dan pasukannya tengah berjalan di lautan yang terbelah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan gelombangan lautan itu untuk kembali menutupi dasar laut hingga menyapu habis Firaun dan bala pasukan tentaranya. Firaun tenggelam dan berada di ujung kematiannya. Firaun berteriak di kala itu, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan aku termasuk orang-orang muslim." Namun kala itu ia sudah tenggelam sehingga taubatnya sudah tidak berlaku lagi. Saat nyawanya sudah sampai di tenggorokan, malaikat Jibril pun datang dan segera menumpal mulutnya Firaun dengan lumpur lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan jasad Firaun itu agar dapat menjadi tanda dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya. Ruh Firaun akan terus dibakar hingga hari kiamat, sementara jasadnya ditenggelamkan. Sungguh pada akhirnya kebenaran selalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menangkan dalam kebatilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي للإله بالقرآن